Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Wildan Channel. Ya, pada video pembelajaran kali ini ada agak sedikit berbeda dari video pembelajaran sebelumnya, di mana video pembelajaran sebelumnya kami mengupload tentang video pembelajaran matematika SMA. Kali ini kita akan menjelaskan tentang media pembelajaran interaktif matematika SD terkhusus kelas 4 semester 1. Ya, langsung saja di video kali ini saya akan menjelaskannya. Di matematika SD kelas 4 semester 1, untuk pelajaran 1 yaitu kita akan membahas mengenai pecahan. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan tentang pecahan senilai. Yang kedua, menyajikan suatu pecahan senilai ke berbagai bentuk gambar. Yang ketiga, menjelaskan tentang berbagai bentuk pecahan. Yang keempat, mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Yang kelima, mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. 6. Mengubah bilangan desimal ke bentuk pecahan. 7. Mengubah bilangan pecahan ke desimal dan persen. 8. Menjelaskan tentang pengertian pembulatan. 9. Menjelaskan penaksiran pada bilangan cacah dan pecahan. 10. Menyelesaikan masalah yang terkait dengan taksiran hasil operasional hitung 2 bilangan cacah. Yang ke-11, menyelesaikan masalah yang terkait dengan taksiran hasil operasi hitung 2 bilangan pecahan. Tapi kali ini kita akan menjelaskan sampai di poin 2, yaitu yang pertama menjelaskan tentang pecahan senilai dan menyajikan suatu pecahan senilai ke berbagai bentuk gambar. Ya, masuk di materi pecahan senilai. Ya, 1. Pengertian pecahan senilai. Jadi untuk masuk ke pengertian pecahan senilai, perhatikan gambar 2 buah coklat batang berikut. Di sini ada 2 buah coklat batang A dan B. Di coklat batang A ada terdiri 8 bagian coklat. Di coklat batang B ada 4 bagian coklat. Nah, terus misalkan kamu mengambil 2 bagian coklat dari gambar A, kita mengambil 2 buah bagian coklat dari gambar A, maka nilainya adalah 2/8. Karena kenapa 2/8? Karena ada 8 bagian coklat A yang diambil adalah 2. Terus berapa bagian coklat yang harus kamu ambil dari gambar B agar mempunyai nilai yang sama? Jadi kira-kira kita mengambil berapa dari gambar B agar mempunyai nilai yang sama? Jadi jawabannya adalah, jadi agar 2/8 mempunyai nilai yang sama, maka kita harus mengambil 1 bagian coklat dari gambar B, yaitu nilainya jika kita ambil 1 karena dia di coklat batang B ada 4 bagian dan kita mengambil 1, maka nilainya adalah 1/4. Kenapa bisa senilai? Perhatikan. Di sini di gambar A kita mengambil tiap bagian yaitu 2. Jadi kita buat kotak masing-masing terdiri dari 2 bagian coklat. Nih. Jadi hasilnya ada 4 kotak bagian jika kita mengambil 2 bagian coklat dari gambar A. Kemudian, mengapa kita harus mengambil 1 dari bagian coklat B? Perhatikan. Nah, sehingga kita mengambil 1 tiap bagian sehingga menghasilkan 4 kotak juga. Nah, menghasilkan 4 kotak juga. Jadi kotak di gambar A itu 4 kotak, di gambar B ada 4 kotak. Seandainya kita mengambil 2 batang coklat di gambar B, berarti akan menghasilkan 2 kotak saja.
Nah, jadi agar sama dengan gambar A, maka kita harus mengambil satu bagian coklat dari gambar B, itu nilainya 1/4, sehingga 2/8 senilai atau sama dengan 1/4. Selanjutnya, oleh karena kedua pecahan tersebut bernilai sama, maka pecahan itu yang dinamakan pecahan senilai. Jadi nilainya itu sama. 2/8 itu ternyata sama dengan 1/4. Masuk di materi selanjutnya, yaitu 2. Menemukan pecahan senilai dengan metode garis bilangan. Perhatikan gambar 7 garis bilangan berikut yang sudah dibagi menjadi 2 bagian sampai 8 bagian sama. Jadi ini ada 7 garis bilangan. Dia dibagi menjadi 2 bagian sama besar, kemudian dibagi menjadi 3 bagian sama besar, dan seterusnya sampai 8 bagian sama besar. Perhatikan penyebutnya ya, ada yang penyebut 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian perhatikan di garis bilangan tersebut, setelah dibagi dan dituliskan pecahannya tiap bagian, tiap 7 garis bilangan tersebut, ternyata ada yang terhubung di 7 garis bilangan tersebut, yaitu 1/4 dan 2/8. Kemudian terhubung juga ada 1/3 dan 2/6, ada 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8. Ini yang terhubung ya, dia saling terhubung. Ini ada juga 2/3 dan 4/6, kemudian 3/4 dan 6/8. Pecahan-pecahan yang terletak pada garis hubung yang sama mempunyai nilai yang sama. Nah, ternyata dari 7 garis bilangan tersebut, pecahan yang saling terhubung ini mempunyai nilai yang sama, seperti 1/4 ternyata sama, nilainya sama dengan 2/8. Kemudian 1/3 nilainya sama dengan 2/6. Kemudian 1/2 itu nilainya sama dengan 2/4, sama dengan juga 3/6, dan sama dengan juga 4/8, dan seterusnya. Ini juga menemukan pecahan senilai, tapi dengan metode garis bilangan. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menemukan pecahan senilai dengan metode perkalian dan pembagian. Jadi untuk cara ketiga ini adalah cara yang umum untuk mengetahui pecahan senilai, yaitu dengan metode perkalian dan pembagian. Jadi cara pertama yaitu mengalihkan dengan bilangan yang sama. Jadi untuk mengetahui pecahan senilainya, misalkan senilai 3/6, berapakah pecahan senilainya dari 3/6 itu? Jadi kita bisa mengalihkannya dengan bilangan yang sama. Misalkan 3/6, kita mau kali 2. Jadi 3/6 ini untuk dikalikan 2, pembilangnya harus dikali 2 dan penyebutnya juga harus dikali 2, seperti ini. Jadi 3 kali 2 diper dengan 6 kali 2, itu menghasilkan 3 kali 2 adalah 6, dan 6 kali 2 itu sama dengan 12. Jadi 3/6 itu senilai dengan 6/12, itu sama dengan 6/12. Kemudian kita mau kali lagi 3. Nah, jika kita kali 3/6 itu otomatis pembilang juga harus dikali 3 dan penyebutnya juga harus dikali 3. Jadi menghasilkan 3 kali 3 sama dengan 9 per dengan 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi 3/6 itu senilai dengan 9/18, dan seterusnya, 4, 5, dan seterusnya. Jadi cara yang kedua juga yaitu membagi dengan bilangan yang sama. Jadi ini ada contoh 24/30. Untuk mencari pecahan senilainya itu, misalkan kita harus mencari pembaginya. Jadi dia harus dibagi habis. Jadi 24 dan 30.
ternyata untuk dibagi habis harus dikali 6. Jadi 24 itu harus bisa dibagi 6 dan 30 juga itu harus dibagi 6. Nah, jadi 24 bagi 6 sama dengan 4, dan ternyata 30 juga bisa dibagi 6, yaitu sama dengan 5. Jadi pecahan 24/30 dia senilai dengan 4/5. Kemudian kita mau cari lagi, kita bisa bagi selain 6. Nah, ternyata bisa. 24 kita mau bagi dengan 2. Jadi pembilangnya harus dibagi 2 dan juga penyebutnya harus dibagi 2. Nah, jadi 24 bagi 2 itu sama dengan 12, dan ternyata 30 bagi 2 juga bisa, yaitu 30 bagi 2 yaitu 15. Jadi 24/30 itu senilai dengan 12/5. Nah, terus kalau seandainya kita mau bagi 5 misalkan, ternyata 24 bagi 5 itu tidak dibagi habis, pasti ada sisa karena tidak ada perkalian 5 yang menghasilkan 24. 30 bisa, tapi harus sama, dia pembilang dan penyebutnya harus bisa dibagi habis dengan suatu bilangan. Ya, sampai di sini semoga bisa mengerti adik-adik ya. Selanjutnya kita masuk di contoh soal. Di sini ada tentukan 3 pecahan senilai dari pecahan-pecahan berikut. Jadi kita mau lihat 3/7 itu bagian A itu senilai dengan 3 pecahan apa saja. Ini seperti tadi kita bisa menggunakan 2 cara. Misalkan di sini 3/7 mau ambil saja satu cara, yaitu dengan cara perkalian. Jadi masing-masing harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi di sini 3/7 dikali dengan 2. Nah, otomatis 3/7 ini masing-masing harus dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 7 kali 2 sama dengan 14. Kemudian di sini ada 3/7. Kita mau kali 3. Nah, jadi masing-masing penyebut dengan pembilangnya harus dikali 3. Jadi sini 3 kali 3 9, 7 kali 3 sama dengan 21. Jadi 3/7 itu senilai dengan 9/21, sama dengan yang tadi. 3/7 juga senilai dengan 6/14. Dan sini lagi, kita mau kali 4. Jadi masing-masing penyebut dan pembilangnya harus dikali 4. 3/7 dikali 4, dari 3 kali 4 sama dengan 12, 7 kali 4 sama dengan 28. Jadi 3/7 itu senilai dengan 12/20. Jadi ada 3 pecahan yang senilai. Dari 3/7 itu sama dengan 6/14 sama dengan 9/1 dan sama dengan 12/28. Kemudian soal bagian B. Soal bagian B adalah 18/54. Nah, 18/54 ini kita pakai cara pembagian. Di sini bisa pakai cara perkalian, juga bisa pakai cara pembagian. Di sini cara pembagiannya yaitu masing-masing dibagi dengan 2. Jadi pembilangan penyebut dari 18/54 itu dibagi 2. 18 menjadi sama dengan 9, dan ternyata 54 bagi 2 juga bisa bagi habis, yang hasilnya 27. Jadi 18/54 itu senilai dengan 9/20. Dan di sini juga 18/54 kita bisa bagi 3, yang hasilnya 6/. Jadi 18/54 itu senilai dengan 6/8. Sama hanya dengan 18/54 masing-masing kita bagi 6. 18 ya 54 bagi 6 sama dengan 9. Jadi 18/54 senilai dengan 3/9. Jadi dapatlah 3 pecahan senilai dengan 18/50. Semoga adik-adik bisa mengerti ya dari contoh yang saya jelaskan. Ya, jadi kita masuk di tugas. Adik-adik, di
Sini ada tugas untuk dikerjakan di rumah. Jadi yang pertama itu ada nomor 1 itu perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar dua bagian, ada 4 bagian dan 6 bagian. Jadi gambar arsirlah ketiga gambar di atas sehingga ketiganya menunjukkan pecahan senilai yang sudah saya jelaskan. Ini yang saya sudah jelaskan juga di materi sebelumnya, yaitu yang 2 batang coklat tadi ya. Jadi kita arsir sehingga nilainya sama. Jadi ketiganya menunjukkan pecahan senilai. Yang kedua atau nomor 2, carilah pecahan-pecahan lainnya yang senilai dengan pecahan 2/5. Jadi ini cari pecahan lainnya, satu aja ya. Jadi bisa dengan cara dikali ataupun dibagi seperti contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya. Adik-adik, ya jadi itulah pembelajaran kita kali ini di kelas 4 SD semester 1 oleh saya Ayu Febriani SPD. Nah, jadi semoga adik-adik bisa paham dan mengerti dengan penjelasan ibu guru tadi, dan tugasnya bisa dikerjakan dengan benar dan tepat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Pantau terus Wildan Channel dan jangan lupa subscribe Wildan Channel, like dan komen. Oke adik-adik, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.